Oke, kembali lagi bersama saya Reki Febriansyah di channel Ngota. Oke, di sini saya akan memberikan pengajaran kepada kalian semua. Jangan lupa comment and subscribe. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Febriansyah dengan NIM 20591150. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang strategi belajar daring materi IPA hewan berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE dan inquiry atau SPI. Nah, kenapa saya memilih strategi ini? Karena strategi ini cocok untuk memberi pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru atau tenaga pendidik kepada siswa agar membantu siswa menguasai materi secara efektif. Nah, dan yang kedua, kenapa saya memilih strategi ini? Karena untuk melatih pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke video pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baiklah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPA dengan materi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk sebelum itu, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita absen. Baiklah, Anita hadir, Anta, Budi, Citra hadir, Citra, Dika, Nurheliza hadir, Yensi, Rizky, Rifat hadir, Rifat. Oh, sakit, Rifat sakit. Kenapa? Sakit apa, Rifat? Ada yang tahu? Oh, sakit malaria. Baiklah. Yang terakhir, Yurni. Hadir, Yurni? Hadir. Baiklah, cuman satu yang tidak hadir untuk pada pagi hari ini. Kita lanjut saja pelajaran kita. Pelajaran kita. Baik, seperti kita ketahui anak-anak sekalian, hewan itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya. Nah, apa saja jenis-jenis itu? Oke, baik, ada yang tahu ketiga jenis hewan tersebut? Siapa yang tahu, Yansi? Anita, tahu? Nah, ketiga jenis hewan tersebut adalah yang pertama ada karnivora, yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada omnivora. Oke, anak-anak sekalian, sekarang Bapak jelaskan satu per satu. Mohon disimak. Yang pertama itu ada karnivora. Nah, kenapa disebut hewan karnivora? Karena hewan ini adalah jenis hewan pemakan daging. Nah, karnivora ini hewan pemakan daging. Hewan ini termasuk karnivora. Ia juga dikenal sebagai hewan buas. Nah, kenapa anak-anak disebut hewan buas? Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Nah, anak-anak, hewan ini dikenal juga sebagai hewan bisa bergerak sangat cepat. Giginya juga tajam, taringnya tajam, kukunya juga tajam, penciumannya juga tajam. Nah, anak-anak, karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu, biasanya hewan karnivora jenis ini tidak mau tinggal bersama-sama. Nah, mereka tidak mau tinggal bersama-sama di alam. Mereka juga mempunyai daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, anak-anak, walaupun lebih banyak
karnivora yang hidup di darat, ada juga hewan karnivora yang hidup di laut dan di udara. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang tahu contoh hewan karnivora? Oke, siapa yang tahu? Yurni? Oke, Yurni. Sebutkan hewan apa saja, Yurni. Bagus sekali, Yurni. Nah, itulah tadi teman-teman jawaban dari Yurni. Kasih aplaus untuk buat Yurni. Bagus sekali, Yurni. Anak-anak, contoh dari hewan karnivora itu seperti yang dijelaskan oleh Yurni tadi, ada singa, macan, harimau, serigala, ular, komodo, dan lain-lain. Oke, baik Yurni ya, terima kasih. Baik, Bapak langsung jelaskan kepada hewan yang kedua tadi, ada herbivora. Nah, anak-anak, hewan jenis ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, herbivora ini adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan itu bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, ataupun rumput. Nah, anak-anak, hewan ini bisa dikenal dengan susunan giginya seperti tidak memiliki taring, giginya hanya seri dan geraham untuk mengunyah. Nah, hewan herbivora biasanya bisa bergabung dan hidup bersama hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya sama-sama mencari makanan di hutan ataupun di padang rumput. Nah, anak-anak, ada juga yang tidak mempunyai gigi, tapi mereka mempunyai tomblok. Tomblok ini adalah kantong tempat makanan yang ada di leher. Nah, biasanya ini terdapat di unggas yang mempunyai tomblok. Nah, biasanya tomblok itu ada di unggas. Nah, tomblok itu gunanya untuk apa, anak-anak? Nah, tomblok itu untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna lagi ke dalam perut. Oke, ada yang tahu hewan herbivora? Silakan. Ya, Yansi? Tahu, Yansi? Oke, sebutkan, Yansi, ya. Apa saja hewan termasuk herbivora? Contohnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yansi. Itulah tadi anak-anak yang sudah dijawab oleh Yansi. Ada kuda, gajah, sapi, kerbau, kambing. Itu semuanya termasuk hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Oke, terima kasih untuk Yansi. Kita lanjut, yang ketiga, itu ada omnivora. Nah, yang terakhir ini adalah hewan omnivora. Oke, ada yang tahu hewan omnivora itu apa? Oke, belum ada yang tahu. Oke, berpikir, ayo. Baiklah. Di sini Bapak jelaskan ya. Itu ada omnivora. Omnivora itu apa? Omnivora itu adalah hewan yang makan daging dan tumbuhan. Nah, hewan ini bisa disebut juga dengan hewan pemakan segalanya. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan dimakan. Nah, anak-anak, ada yang tahu contoh hewan omnivora? Oke, ada yang tahu? Tunjuk tangan siapa yang tahu. Baik. Oke, silakan dari yang laki-laki dulu. Dari tadi laki-laki belum ada satupun yang menjawab ini. Kepada Perdis, Rizky. Oke, Rizky, sebutkan contoh dari hewan omnivora. Bagus sekali, Rizky. Kasih aplaus untuk yang laki-laki. Oke, terima kasih. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Rizky. Itu ada contoh hewan omnivora, itu ada beruang, tikus, ayam, paus, monyet, dan lain-lain. Terima kasih, Rizky. Bagus sekali. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh-contohnya. Kita akhiri karena waktu kita sudah mepet sekali. Itu kita akhiri saja pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Nah, hari ini kita online dulu. Mungkin kedepannya kita akan melaksanakan pembelajaran ini secara offline. Doakan saja kita belajar itu secara offline. Baiklah,
berhubung waktunya sudah mepet, Bapak akhiri Zoom meeting pada kali ini. Bapak akhiri, kepada Allah Bapak mohon ampun, mohon maaf apabila ada kata Bapak yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.